Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Ayu Gandasari dengan NIM 24010500156. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Peran Filsafat Empirisme dalam Pembelajaran IPAS kelas 3 SD. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih arti pengertian dari filsafat empirisme. Jadi definisi dari empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan, di mana manusia memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, dan pengalaman langsung yang melibatkan panca indera. Nah, secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman dan diperkuat oleh konsep tabula rasa dari John Locke yang menyatakan bahwa pikiran manusia pada awalnya kosong dan diisi oleh pengalaman. Dalam pandangan empirisme, akal bukan sumber utama pengetahuan, melainkan pengelola materi yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Kemudian siapa saja sih tokoh-tokoh filsafat empirisme? Seperti yang sudah sempat saya singgung yang di pertama tadi, yang pertama ada John Locke yang mengemukakan teori tabula rasa, di mana manusia itu seperti jiwa berjiwa seperti kertas kosong, kemudian yang akan diisi oleh pengalaman. Nah, pengalaman itu didapat dari pengalaman melalui panca indera begitu. Kemudian ada David Hume. David Hume mengemukakan pengetahuan diperoleh melalui pengamatan indrawi dan percobaan. Jadi menurut David Hume itu selain pengalaman indrawi, pengetahuan juga diperoleh dari percobaan dan juga pengalaman. Kemudian yang ketiga, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menggabungkan empirisme dan rasionalisme yang menekankan bahwa metode ilmiah dan bukti empirisme. Jadi Thomas Hobbes ini tidak hanya sekedar mengemukakan tentang empirisme ya, tapi Thomas Hobbes ini juga menggabungkan empirisme dan juga rasionalisme agar metode agar pengalaman itu lebih 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 dapat digambarkan lagi, menekankan pada metode ilmiah dan juga ada bukti-bukti empirisnya begitu. Bukti empirisnya itu seperti uh, penglihatannya dan yang lain-lain begitu. Nah, kemudian kira-kira dari pengertian definisi tadi, apa sih kayak perannya empirisme itu terhadap pembelajaran IPAS pada kelas 3 SD? Peran filsafat empirisme terhadap pembelajaran IPAS pada kelas 3 SD. Yang pertama, mendorong pembelajaran melalui pengamatan, eksperimen, dan pengalaman langsung. Pada SD Jotang 2, guru memberikan sebuah eksperimen kepada siswa-siswanya. Misalnya pada materi reproduksi tumbuhan. Nah, di situ guru membawakan bunga sebagai bentuk langsung, bentuk nyatanya. Seperti apa sih kira-kira uh, bagian-bagian yang ada dalam tumbuhan atau bunga tersebut. Sehingga peserta didik bisa merasakan pengalaman langsungnya melalui uh, media yang dibawa guru tersebut. Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa mengeksplorasi konsep IPAS. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, guru itu sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik. Guru membawakan media, jadi peserta didik yang mengeksplor konsep tersebut dengan data-data yang ada dan juga pengalaman secara langsung. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, membantu memahami konsep nyata dengan melibatkan panca indera dan praktik langsung. Jadi, selain konsep secara tertulis saja, peserta didik juga mengetahui kira-kira seperti apa bentuk secara langsungnya dengan melibatkan panca indera dan juga praktik langsung di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, media yang dimanfaatkan agar penerapan empirisme berjalan. Uh, dalam di SD Jotang 2 itu, media audiovisual itu dapat mengatasi keterbatasan alat peraga langsung. Misalnya ketika dalam pembelajaran barter, peserta didik harus mengenal media audiovisual untuk mengatasi keterbatasan alat peraga langsung. Semisal dalam materi jual beli, peserta didik harus mengetahui kira-kira
jual beli secara langsung dan tawar-menawar itu seperti apa. Nah, disitulah guru memanfaatkan media audiovisual, di mana dapat dilihat dan juga didengar, sehingga peserta didik tahu, oh ternyata jual beli, proses jual beli atau tawar-menawar itu seperti itu. Kemudian, LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berbasis eksperimen juga mencakup panduan praktisnya. Di situ memperjelaskan bahwa peserta didik dapat bereksperimen sesuai panduan yang telah disebutkan melalui permainan, gambar, video, dan alat peraga sederhana sebagai pendukung observasi dan eksperimen. Nah, jadi selain media audiovisual, LKPD, eh, kita juga sebagai guru kita juga bisa menggunakan permainan atau juga gambar sebagai alat mendukungnya agar bisa mendukung penerapan empirisme ini dapat berjalan. Jadi, kesimpulannya, filsafat empirisme memberikan dasar pengetahuan yang kuat melalui pengalaman nyata dan observasi, sehingga pembelajaran IPAS yang berlandaskan empirisme dapat meningkatkan motivasi, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan komunikasi siswa dalam menjelaskan temuan-temuan ilmiah mereka. Hambatan seperti keterbatasan media pembelajaran, dan waktu pembelajaran dapat diatasi melalui pelatihan guru yang lebih intensif, penyediaan inovasi media pembelajaran, serta desain pembelajaran yang lebih fleksibel, sehingga siswa tetap aktif terlibat dalam eksplorasi konsep IPA dan sosial. Cukup itu saja dari penjelasan hasil observasi dan juga penjelasan dari artikel saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.